Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, khususnya para mahasiswa dan calon mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 dan sahabat-sahabat saya, para dosen yang mengajar atau mengampu di program PPG dalam jabatan tahun 2021 yang saya hormati dan saya banggakan. Pada video kali ini menyambut atau memenuhi apa yang diminta oleh para pemirsa, akan saya sajikan materi bagaimana menyusun materi ajar sebagai salah satu tugas di tahapan pendalaman materi pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga saudara-saudara para mahasiswa dan calon mahasiswa diberikan kesehatan, kekuatan, semangat sehingga dapat lulus dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Namun sekali lagi video ini tidak bermaksud membelenggu dosen, ya, mengambil alih kewenangan dosen, tidak. Semuanya desain pembelajaran, semuanya ada di tangan dosen. Kewenangan, otonomi ada di tangan dosen. Silahkan jika ini setuju, jadikan salah satu referensi saja. Baik, saudara pemirsa semuanya, bahwa kalau kita lihat salah satu tugas di tahapan pendalaman materi adalah yang keempat ini, menyusun materi ajar setara satu kegiatan belajar yang disusun berdasarkan problem based learning, yang formatnya seperti modul yang ada di bidang studi yang sedang dipelajari sebagai bahan di dalam belajar mandiri, ya itu. Nah, kalau kita kutip ya apa yang disampaikan oleh Prof. Syawal Gultom, tim pakar PPG Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum disebut belajar kalau belum dapat menyelesaikan masalah, dan belum disebut belajar kalau belum menghasilkan sesuatu. Ini rasional dari pemberian tugas menyusun materi ajar ini. Jadi berdasarkan hal-hal yang dialami oleh mahasiswa ketika menjadi guru di lapangan, ya, ada problem atau masalah terkait pembelajaran, baik masalah yang bersumber pada dirinya, apa itu terkait dengan defisit kompetensi atau materi yang sulit dipahami, maupun masalah-masalah yang bersumber pada siswa atau kelas. Jadi masalah itu, dan setelah belajar mandiri selama 2 minggu kurang lebih, lalu selama hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya berdiskusi, belajar dengan dosen, dan dengan rekan-rekan sesama mahasiswa, saling berbagi. Harapannya adalah masalah-masalah terkait dengan defisit kompetensi, miskonsepsi bisa terpecahkan. Nah, setelah itu belum disebut belajar kalau belum menghasilkan sesuatu, maka itu ditulis, dituangkan di dalam bentuk materi ajar ini. Ya, itu kira-kira rasional dari pemberian tugas menyusun materi ajar. Nah, kalau kita lihat di penugasan PPG bisa dilihat secara keseluruhan 13 hari pendalaman materi itu ada di video saya yang lain, ya. Itu ada di hari ke-8 dan ke-9, ya. Aktivitasnya dilihat di video saya yang lain. Jadi tugasnya adalah menyusun materi ajar berbasis masalah dan upload materi ajar. Ini hari ke-8 dan ke-9. Yang jadi masalah, kapan pembagian kegiatan belajarnya? Maksudnya, kapan pembagian tugas untuk menyusun materi ajar ini? Mahasiswa X mengerjakan yang mana? Mahasiswa Z mengerjakan yang mana? Itu disusun kapan? Nah, teknis sekali ini diserahkan kepada masing-masing LPTK. Tentu LPTK silahkan memperhatikan baik buruknya. Ada beberapa alternatif. Langsung dibagi pada hari ke-8 silahkan. Konsekuensinya hanya ada 2 hari untuk menyelesaikan. Atau dibagi mulai hari pertama saat selesai orientasi. Ya, pada saat menagih LK 1.1 itu ada pemetaan materi yang sulit oleh masing-masing mahasiswa, ini langsung dibagi. Biar apa? Pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, diskusi dengan dosen, dengan rekan-rekan, itu mahasiswa malamnya secara asinkronus itu mulai menyicil, ya, mulai mengerjakan materi ajar ini. Satu malam dapat 1 halaman, 2 halaman, begitu, silahkan, ya.
Yang jelas harus dikerjakan di luar 6 JP itu. Karena ini mengambil porsi tugas terstruktur. Jadi ada tatap muka, ada belajar mandiri, ada tugas terstruktur. Nah, ini mengambil porsi waktu yang tugas terstruktur. Mengerjakannya di luar yang 6 JP itu. Nah, itu tentang kapan pembagiannya. Saya ulang, silakan LPTK atau perguruan tinggi yang mengatur, boleh dibagi pada hari ke-8, boleh dibagi pada hari pertama, ya silakan ditimbang-timbang. Menurut saya lebih bijak kalau sejak hari pertama sudah mulai dibagi ya, atau hari kedua, awal pertama kali pendalaman materi bidang studi, hari pertama pendalaman materi bidang studi itu di hari kedua atau di hari kedua, silakan ya. Nah, ada beberapa alternatif. Tim pengembang maupun GTK tidak menentukan teknisnya seperti ini, ya diserahkan, yang penting ada produk materi aja. Nah, saudara pemirsa, di samping di hari ke-8 dan ke-9, hari ke-13 masih diberi kesempatan untuk upload materi ajar secara final. Barangkali setelah melakukan pendalaman materi pedagogik, tertarik untuk merevisi, tertarik sedikit-sedikit untuk merevisi setelah mempelajari materi pedagogik, ya, maka di hari ke-13 masih ada kesempatan untuk upload materi ajar secara final. Ya. Nah, materi ajar itu disusun 1 KB. 1 KB itu seberapa ya? Nah, kita harus memahami struktur modul ya untuk masing-masing bidang studi. Contohnya ini bidang ekonomi. Ada 6 modul bidang studi. Contohnya modul 1 konsep dasar ekonomi mikro dan seterusnya. Modul ke-6 akuntansi. Ini namanya judul modul. Ada 6 modul. Nah, di setiap modul berisi 4 KB. Contohnya modul 1 konsep dasar ekonomi mikro. Isinya 4 KB. Konsep dasar ekonomi KB1, KB2 permintaan dan penawaran, KB3 pasar, KB4 perilaku konsumen, teori produksi dan biaya, dan seterusnya sampai modul ke-6 isinya 4 KB seperti ini. Nah, kalau kita petakan semua, keseluruhan modul berarti berisi 24 kegiatan belajar. Nah, mahasiswa itu menyusun setara 1 KB. Setara 1 KB. 1 KB itu ya cuma ini. Kalau nomor 1 ini ya cuma konsep dasar ekonomi. Cuma itu. Luasannya cuma seperti itu. Maka koordinator bidang studi atau salah satu dosen bisa mempetakan daftar KB yang ada di setiap modul. Seperti ini saya contohkan, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 24, seperti ini. Lalu kita beri identitas modul 1 KB1, modul 1 KB2, dan seterusnya sampai modul 6 KB4. Ya. Lalu ini modulnya, judul modulnya sama untuk 4 KB, ini sama untuk 4 KB, ini sama untuk 4 KB, ini daftar KB-nya. Seperti ini dipetakan. Nah, setelah itu bagaimana pembagian KB-nya? Kalau tadi adalah kapan pembagian KB-nya, sekarang bagaimana? Yang pertama, teknis pembagian KB diserahkan kepada masing-masing bidang studi di LPTK. Ya, jadi terserah, monggo yang baik seperti apa. Yang kedua, materi ajar disusun berbasis masalah yang dihadapi mahasiswa. Maka ini berbasis masalah, problem based learning, ya. Jadi ini berbasis yang dihadapi mahasiswa, miskonsepsi, materi yang sulit dipahami oleh mahasiswa, dan persetujuan dosen. Nah, maka nomor 3 ini yang penting. Dosen berhak memetakan pembagian KB. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi penumpukan di KB yang sama. Jangan sampai satu kelas, satu rombel, semuanya mengerjakan modul 4 KB 3 semua. Nah, ya, dan agar juga produk materi ajar nanti dari mahasiswa PPG bisa lebih bermakna ya, daripada hanya satu LPTK hanya dapat 1 KB ya. Ya lebih baik dipetakan oleh dosen ya agar hasilnya produknya lebih bermakna. Yang keempat, jika jumlah mahasiswa lebih dari 24, maka membagi habis semua KB kepada mahasiswa menjadi lebih bijaksana dan bermakna. Kecuali jumlah mahasiswa dalam satu rombelnya hanya 20. Nah, maka ya dipilihi KB-KB yang tidak ada masalah, ya tidak usah disusun materi ajarnya. Ya.
satu rombel hanya 18. Nah, ini ya dipilihi. Tetapi kalau lebih dari 24, ya sudah tuntas dibagi habis. Berarti nanti ada satu KB yang disusun lebih dari satu mahasiswa. Tidak apa-apa, nanti dicari yang lebih bagus. Baik, formatnya seperti apa? Ini juga banyak pertanyaan dari para pemirsa. Di sana tertulis di pedoman penyelenggaraan PPG itu tertulis cuma seperti ini. Materi ajar setara 1 KB yang disusun berdasarkan problem based learning, formatnya seperti modul. Ya, tinggal lihat modul itu formatnya seperti apa. Modul PPG loh ya. Modul PPG kan banyak modul ya. Formatnya bermacam-macam. Ya, tinggal dilihat modul PPG bidang studi saudara. Itu pun ketika saya lihat, saya cek masing-masing bidang studi berbeda-beda ya. Secara rincinya berbeda-beda. Tetapi secara umum sama semuanya. Ada 4 bagian besar. Saya ulang, ada 4 bagian besar. 1 pendahuluan, 2 uraian materi, 3 penutup, 4 daftar pustaka. Ya, pendahuluan berisi deskripsi, tinggal melihat modul yang sudah ada, lalu capaian pembelajaran. Uraian materi berisi sub-sub materi ya, materi ke-1, ke-2, ke-3 sampai materi ke-N. Lalu tugas, lalu forum diskusi. Ya. Penutupnya berisi rangkuman materi dan tes formatif. Lalu yang keempat adalah daftar pustaka. Jadi formatnya seperti ini. Nah, ini pun dosen silahkan, mau menyusun format lain juga silahkan. Tapi kalau daripada repot-repot, ikut seperti ini juga silahkan. Yang paling gampang, ikuti seperti yang ada di modul bidang studi masing-masing. Ya, bidang studi masing-masing. Itu formatnya clear ya, semoga tidak ada pertanyaan lagi tentang format ini. Nah, berikutnya penilaiannya ada 5 indikator. 1 keluasan materi, tapi diingat keluasan materinya ini tentu luas secara tepat, bukan luasnya di luar KB itu sampai merambah ke KB lain. Nah, itu salah ya. Jadi luas tapi tetap benar masih dalam lingkup kegiatan belajar itu. Lalu yang kedua kedalaman materi, dalam ya, HOTS dan advanced material. Yang ketiga kemudahan untuk difahami. Yang keempat visualisasi dan ilustrasi, gambar-gambar dan sebagainya. Yang kelima bahasa dan tata tulis. Skor maksimal tiap indikator 20 sehingga skor keseluruhan maksimal 100. Nah, catatan penutup ya. Hal-hal teknis terkait penugasan penyusunan materi ajar diatur oleh LPTK. Pak, covernya bagaimana, Pak? Silakan LPTK mengatur ya. Lalu, Pak, bagaimana kalau untuk mengatasi plagiasi? Nanti kalau ada copy paste bagaimana? Silakan LPTK mengatur, misalnya harus diuji kemiripan ya. Lalu batasnya berapa? Terserah LPTK. Apakah 20% seperti kelaziman? Silahkan. Yang kedua, materi ajar bisa dijadikan produk berupa produk buku ajar antara dosen dan mahasiswa. Diajukan ISBN dan seterusnya. Ini tentu menarik. Ini menarik ya. Jadi dosen bersama mahasiswa ya, produk itu, materi ajar itu dijadikan produk bersama. Maka dari itu, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, Bapak Ibu dosen, karena namanya tercantum di situ, maka ya biar accountable, kontribusinya di dalam membimbing, ya, mengarahkan, ini harus nyata, ya, biar sama-sama nyaman, sama-sama enak. Dan menjadi berapa buku Pak ISBN-nya? 1 rombel, 1 bidang studi 1 buku atau 6 buku silahkan. Ya. Apakah setiap modul menjadi 1 buku ajar, setiap modul 1 buku ajar, sehingga ada 6 buku ajar, silahkan. Ya, silahkan. Jadi nama dosennya nanti, wah ikut beberapa kali ini, luar biasa, sebagai isian kinerja di perguruan tinggi masing-masing. Yang ketiga, penyusunan materi ajar ini sekaligus memberi ruang atau kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk memperbaiki jika menemukan kekurangan dalam modul PPG ini. Banyak dosen yang mengkritik modul PPG ini banyak kekurangan, ada kekurangan. Nah, disinilah ruang bagi Bapak Ibu dosen beserta mahasiswa untuk menghasilkan produk yang lebih baik dari modul PPG yang ada. Ya, jadi ini ruang yang diberikan. Ya, saya kira itu semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.